feel like I should be concerned about you. Wait a minute. You sound. Timnas Inggris bertabur bintang tapi mainnya kok kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet, channel yang selalu setia membawakan film-film yang pasti ada di list tontonan favorit kalian. Kali ini Emon bakal membahas film inspiratif berjudul Ingenious yang dirilis tahun 2009, dan film ini tuh diambil dari kisah nyata cuy, tentang perjuangan seorang tukang judi yang pengen banget menjadi penemu barang unik sekaligus pebisnis kaya demi membayar utangnya yang segede gaban. Dan film ini dibintangi sama pensiunan superhero Marvel si Hawkeye, yaitu si Jeremy Teti. Yaitu Jeremy Renner. Dan dia meski dapat rating rendah di IMDb, tapi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nih dari film ini biar jadi orang sukses. Khususnya buat kamu yang belum tobat-tobat jadi donatur Eyang Zeus. Aduh. Oke deh, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Selamat nonton dan selamat maem. Film dimulai dengan memperlihatkan dua sekawan sehidup semati, namanya adalah Matt dan juga Sam. Mereka sedang jualan jam tangan ciptaan mereka sendiri. Jam tangan mereka memiliki gambar yang berbeda-beda di tiap modelnya. Seperti Matt yang lagi nawarin jam tangan bergambar anjing ke pemilik toko hewan. Melihat barang unik itu, si pemilik toko pun tertarik dan ingin membeli stok yang banyak. Sayangnya jam tangan itu cuma ada 1 biji karena mereka belum punya cukup modal buat memproduksi massal. Hingga akhirnya Matt pun gagal jualin barangnya. Di sisi lain, Sam lagi nawarin jam tangan bergambar golf ke pemilik toko olahraga. Tapi karena Sam tidak memiliki jiwa sales dan malah fokus godain cewek bohai, Sam juga gak berhasil menjual jam tangan itu. Setelah gagal menjual produk kemarin, Matt berusaha cari ide baru lagi hingga ia bekerja siang malam kayak budak korporat yang bisanya cuma kerja, dan tipes. Dan dari usahanya itu, akhirnya si Matt berhasil membuat jam tangan model terbaru yang diberi nama Arloji Undian Keberuntungan. Jam tangan ini cocok banget buat para pecinta togel karena terdapat 6 angka acak yang bisa dipakai buat menebak undian lotre. Saat itu Sam kelihatan semangat banget karena merasa kalau produk mereka ini bakalan laku keras di kalangan para penjudi. Tapi berbanding terbalik sama rekan kerjanya yang lain yang bernama Bin, yang malah terlihat pesimis dan khawatir kalau produk itu cuma akan jadi barang gak laku yang nantinya akan disimpan di gudang aja. Meski begitu, Matt gak menyerah dan masih mau mencoba memasarkan produk terbarunya itu. Buat melancarkan jualannya, mereka harus ngumpulin uang dulu buat modal promosi. Dengan saran dari Sam, mereka berniat mau cari uang dari taruhan balapan anjing. Di taruhan ini, Sam mengusulin buat milih anjing nomor 2 aja, cuma gara-gara lihat si anjing lagi boker. Katanya kalau ada anjing boker sebelum balapan, kemungkinan besar anjing itu yang bakalan menang. Awalnya Matt gak setuju sama pilihannya Sam, tapi Sam udah keburu pasang taruhan sebesar $400 atau sekitar 6,5 juta rupiah. Mau gak mau mereka pun menaruh harapan besar pada si anjing tukang boker ini. Dan apesnya taruhan mereka pun malah meleset hingga membuat mereka rugi besar. Sepulang dari tempat taruhan, Matt menjemput istrinya yang bernama Gina. Gina ini kerja sebagai pramugari yang tiap harinya naik baling-baling bambu. Sesampainya di rumah, Gina cerita kalau ia ditawari buat pensiun dini dan bakal dikasih pesangon sebesar $20.000 atau sekitar 328 juta rupiah. Mendengar uang sebanyak itu, awalnya Matt sempat tergiur karena saat ini ia juga lagi butuh modal buat produksi jam tangan buatannya. Tapi sebagai laki-laki jantan pecinta betina, gengsinya Matt masih setinggi langit dan gak mau terus-terusan membebani istrinya itu. Matt pun berharap kalau istrinya jangan buru-buru pensiun dulu dan berjanji kalau ia akan segera membuat bisnisnya sukses hingga menghasilkan pundi-pundi cuan yang banyak. Di hari berikutnya, Matt dan Gina lagi double date bareng Sam sama pacar barunya yaitu Cinda, si cewek bohai yang pernah ditemui Sam pas lagi jualan di toko olahraga waktu itu. Mereka pun terus ngobrol dan menikmati waktu bersama.
Dan di tengah obrolan, Cinda nggak sengaja keceplosan membahas soal Matt dan Sam yang ikut taruhan balapan anjing. Mendengar itu, Gina pun langsung kecewa banget sama si Matt. Gina berpikir Matt udah tobat dan gak berani buat judi lagi. Ternyata Matt malah asik berjudi di saat ia lagi kerja banting tulang buat bayar cicilan kartu kredit mereka. Matt pun berusaha jelasin ke Gina kalau ia terpaksa ngelakuin itu buat cari uang tambahan demi modal usahanya. Matt pun minta kesempatan sekali lagi buat ngebuktiin kalau produknya kali ini bakalan sukses besar. Pada akhirnya Gina pun luluh meski sempat ngancam Matt dengan tatapan maut seakan ingin bilang kalau lo depot terus lo gue end. Beberapa hari kemudian Matt bareng Sam dan Cinda buka stand jualan di sebuah pameran. Demi menarik pelanggan, Cinda bahkan sampai dandan cantik paripurna seperti mbak-mbak SPG supaya banyak pelanggan yang mampir ke stand mereka. Sayangnya sebagian besar dari orang-orang di sana cuma sekedar lewat aja tanpa berminat mampir sama sekali. Sesaat kemudian ada seorang cowok yang mampir ke stand mereka. Ternyata cowok ini namanya Nyukin yang bekerja di sebuah perusahaan iklan TV. Di situ Nyukin tiba-tiba nawarin Matt buat pasang iklan gratis di perusahaannya. Tapi Matt langsung nolak karena belum tertarik buat bikin iklan. Apalagi ia juga nggak kenal sama sekali sama si Nyukin ini. Sebelum pergi, Nyukin ninggalin kontaknya karena siapa tahu aja sewaktu-waktu Matt berubah pikiran dan mau diajak kerja sama. Karena pameran kemarin gak berjalan lancar, kondisi keuangan Matt sekarang pun semakin diambang kebangkrutan. Sam pun menyarankan untuk meminjam uang ke bank dengan memanipulasi rincian keuangan perusahaan biar pengajuan pinjaman mereka disetujui. Tapi Bin langsung gak setuju sama idenya Sam karena itu sama aja bikin mereka jadi penipu. Apalagi Bin dari awal udah ngewanti-wanti ke mereka kalau produk itu gak bakalan laku dijual. Karena udah kecewa berat, Bin pun langsung cabut gitu aja. Meski begitu, Sam masih belum mau menyerah dan meminta Matt buat berjuang bersamanya sekali lagi. Look, we're on the same team, right? I need you, man. Whatever it takes, man. Sepulang kerja, Matt lalu curhat sama Gina soal masalahnya itu. Gina pun nyaranin Matt buat berhenti aja dan mending pindah kerja sama kakaknya. Tapi Matt masih berharap kalau ia bisa nerusin usahanya selama ia punya cukup modal buat memproduksi secara massal jam tangan anjingnya itu. Karena kebetulan jam tangan itu salah satu produk buatannya yang laku terjual. Makanya kali ini Matt mencoba buat nurunin sedikit gengsinya dan meminjam uang ke Gina. Sayangnya Gina menolak mentah-mentah karena ia sendiri juga nggak yakin kalau usaha Matt itu bakalan berhasil atau malah bikin buntung. Pasalnya lebih banyak produk buatan Matt yang gagal dan gak laku terjual. Salah satunya kayak topi jogging yang bisa sambil nonton TV ini tapi malah bikin orang pada keseruduk pohon pisang. Terus ada juga nih sikat gigi 10 detiknya yang malah lebih mirip sikat WC saking gedenya. Tapi dengan bujuk rayu manisnya, Matt berhasil meluluhkan hati Gina hingga bersedia minjemin uang buat modal usahanya untuk terakhir kalinya. Setelah berhasil dapat pinjaman modal, Matt pun mulai diskusi sama Sam soal rencana usahanya itu. Meski mereka sudah mengantongi uang sebesar $7.000 atau sekitar 114 juta rupiah, Sam nyaranin buat menggandakan uang mereka dulu, apalagi kalau bukan dengan berjudi. Awalnya Matt gak mau karena ia udah pernah bilang mau berhenti depo. Tapi gara-gara denger bisikan-bisikan syaiton dari sohibnya itu, Matt pun tergoda dan ketagihan lagi berjudi. Mereka awalnya sempat menang terus, tapi pada akhirnya mereka malah dibuat semakin miskin hingga semua uang mereka pun habis. Karena pulang dengan tangan kosong, Matt pun mikirin gimana nasibnya setelah ini. Merasa bertanggung jawab atas raibnya uang $7.000 itu, Sam nyaranin gimana kalau mereka bakar kantor mereka aja biar bisa dapat uang asuransi jasa raharja. Tapi saat itu Matt keinget sama Nyukin dan mau iklanin produk mereka pakai jasanya Nyukin aja. Awalnya Sam menolak karena ia sempat dengar gosip kalau si Nyukin itu dikenal suka nyuri ide orang lain. Tapi setelah dibujuk sama Matt, Sam pun setuju pakai caranya Matt, selama itu bisa menyelamatkan bisnis mereka. Besoknya mereka menemui Nyukin di tempat kerjanya. Melihat dua sekawan itu datang, Nyukin langsung menyambut mereka dengan begitu hangat.
Dengan pedenya, Nyukin mempresentasikan beberapa produk yang berhasil dijual besar-besaran berkat promosi iklan dari mereka. Mendengar prestasi yang membanggakan itu semakin membuat Matt yakin mau bekerja dengan Nyukin. Berbanding terbalik sama Matt, Sam malah kayak orang mau muntah saking gak tahan sama kata-kata manisnya si Nyukin. Setelah presentasi, Nyukin bilang kalau ia bersedia memodali semua biaya promosi iklannya. Tapi dengan syarat semua proses distribusi produk mereka diatur sama Nyukin sendiri. Mendengar itu, seketika Sam emosi setengah mati sama si kunyuk satu ini. Karena merasa kalau Nyukin cuma mau ngambil secara paksa usaha mereka. Karena gak terima sama penghinaan dari Sam, Nyukin pun membatalkan kerja sama mereka. Dan pas pulang ke rumah, Matt udah langsung dihadapin sama Gina yang udah kecewa berat pada dirinya. Saking kecewanya, Gina sampai gak mau lagi dengerin semua omong kosongnya Matt yang bilangnya mau berhenti depo tapi malah terus isi saldo buat berjudi lagi. Makanya saat itu juga Gina pun langsung mutusin buat minggat dari rumah. So you can have the Chevy to drive to work. I'm thinking about myself for a change like you do all the time. Cobaan Matt gak cuma itu aja, karena beberapa hari kemudian kantornya juga terpaksa ditutup karena udah gak sanggup bayar biaya sewa gedung dan menggaji para pegawainya. Karena kantornya udah gak beroperasi lagi, saat itu juga bisnis mereka terpaksa berhenti di tengah jalan. Hingga akhirnya Matt dan Sam pun kembali menjalani pekerjaan mereka sebelumnya. Setelah itu, Matt mulai bekerja sebagai sales di toko furnitur demi menyambung hidup. Begitu pula dengan Sam yang kembali jadi tukang kuli bangunan. Beberapa hari mereka lalui hanya dengan bekerja giat tanpa kenal lelah untuk mencari uang demi sesuap nasi padang di warung makan Padang sederhana. Suatu malam pas Matt lagi nonton TV, ia kaget bukan main pas lihat ada iklan yang nanyangin penjualan jam tangan anjing persis seperti buatannya. Saat itu juga Matt langsung nelpon Sam buat ngasih tahu soal iklan itu. Sama seperti Matt, Sam langsung kesel dong karena bisa-bisanya ide mereka dicuri sama si kunyuk tadi. Gak terima ide mereka dicuri, mereka pun langsung pergi ke biro pengacara buat konsultasi soal masalah ini. Si pengacara pun bilang mereka bisa aja bawa kasus ini ke pengadilan, tapi ada kemungkinan kalau kasusnya bisa lama diselesaikan. Jadi mesti ada biaya ekstra untuk menanganinya. Karena mereka nggak punya cukup duit, akhirnya mereka pun nggak jadi sewa pengacara dan terpaksa merelakan idenya dicuri sama si Nyukin. Karena stres ngadepin masalah yang terus-menerus datang berkali-kali dan bertubi-tubi di hidupnya, Matt pun mutusin datang ke Mamah Dede. Maksudnya, Matt datang ke sebuah komunitas sosial yang kebanyakan anggotanya adalah para pecandu judi. Di pertemuan ini, ia berharap bisa mendapat sebuah pencerahan yang bisa menghentikan kecanduan judinya itu. Sementara Sam yang cuma nemenin Matt doang gak terlalu memusingkan buat berhenti depo karena ia menganggap berjudi cuma sekedar hobinya untuk bersenang-senang. Di tempat lain, Gina yang baru pulang kerja dapat pesan suara dari Matt. Di pesan itu, Matt bilang kalau ia udah melunasi pinjaman yang pernah diberikan sama Gina. Matt juga berharap kalau Gina mau menemuinya lagi. Sebenarnya Gina ini diam-diam juga kangen berat sama suaminya itu. Bahkan selama bekerja ia nggak pernah sekalipun berhenti mikirin dan mengkhawatirkan Matt. Bagi Gina, Matt itu cowok spek premium yang nggak cuma sekedar flexing doang. Selain si paling setia, suaminya itu adalah tipe orang yang selalu optimis sama ide-ide briliannya. Dan itulah yang bikin Gina itu jatuh cinta setengah mati sama Mas Matt ini. Sayangnya kekurangan Matt cuma satu, yaitu bandel banget kalau disuruh tobat judi. Makanya Gina mau kasih pelajaran buat Matt biar suaminya itu merenungi semua kesalahannya. Di tempat tongkrongan, Matt dan Sam lagi-lagi meratapi nasib mereka. Matt yang emang punya jiwa pebisnis sejati katanya takut kalau bakalan diangkat jadi pegawai teladan. Sedangkan Sam malah takut kalau ia cuma jadi tukang kuli bangunan selama sisa hidupnya. Mereka pun cuma bisa bergalau ria dan melepas stres sambil minum-minum. Tapi siapa sangka pas Matt lagi lihat si penjaga warung lagi buka tutup botol, mendadak Matt dapat inspirasi baru yang mungkin bisa mengubah hidupnya mulai dari sekarang. Sesampainya di rumah, Matt langsung mencurahkan semua idenya itu untuk membuat produk baru lagi. Ia pun bekerja keras menyelesaikan produk itu secepat mungkin. Dan beberapa hari kemudian saat produk buatannya selesai dibuat dan dikirim padanya, Matt pun memberitahu Sam untuk menunjukkan produk terbarunya itu.
Sam pun sempat bingung karena melihat sohibnya yang tiba-tiba bersikap aneh kayak pasien RSJ. Tapi Matt cuma minta Sam buat membuka tutup botol pakai alat pembuka miliknya. I should be concerned about you. Wait a minute. You son of a bitch. Saat mendengar alat pembuka itu bisa bicara, Sam pun kaget bukan main dan cuma bisa ketawa aja saking gak percaya kalau ada barang ajaib seperti itu. Tapi Sam langsung tahu dari mana barang ajaib itu berasal. Siapa lagi kalau bukan ciptaan dari sohibnya yang gila itu. Saat itu Sam juga antusias banget karena ia berpikir kalau produk ini bakalan laku keras di pasaran. Tapi masalahnya mereka harus memproduksi minimal 5.000 buah untuk orderan pertamanya. Dan saat ini mereka belum punya uang buat modal usaha mereka. Meski begitu, Sam gak pantang menyerah dan berjanji akan mencari cara apapun demi mendapatkan dana buat modalin usaha mereka itu. Hingga akhirnya Sam diam-diam menemui Gina. Tanpa diketahui sama Matt, saat itu juga Sam langsung nunjukin produk buatan Matt pada Gina. Saat Gina mencobanya, Gina dan orang-orang di warkop pun terkejut dan kagum dengan keajaiban dari pembuka tutup botol itu. Setelah itu, Sam bilang kalau mereka lagi butuh modal buat mempromosikan produk itu dan berharap kalau Gina bisa membantu mereka. Tapi Gina menolak secara halus karena ia udah gak punya uang simpanan lagi. Walaupun ia minta bantuan sama kakaknya, Gina yakin 100% kalau kakaknya juga nggak akan mau berinvestasi di bisnis yang belum jelas seperti ini. Tapi Sam nggak kehabisan akal bulusnya. Sebelum Gina pergi, ia pun diam-diam menyelipkan alat itu ke tasnya Gina. Sampai akhirnya Gina pun sadar kalau alat itu ada padanya dan langsung menunjukkannya ke rekan-rekan kerjanya. How cool was that? Yeah, my husband invented it, so. Melihat rekan-rekan kerjanya banyak yang tertarik sama alat itu, akhirnya Gina pun mutusin buat pensiun dini. Ia pun mengundang Matt dan Sam untuk membicarakan soal bisnis mereka. Saat kumpul-kumpul, Gina memberitahu mereka kalau ia setuju untuk memodali bisnis mereka dengan uang pesangonnya. Asalkan ia bisa mendapat sepertiga dari hasil keuntungan penjualan alat itu. Awalnya Sam sempat ragu karena nanti bagiannya bakal dapat sedikit, apalagi kalau Matt dan Gina kembali bersama. Tapi Gina berkata kalau saat ini ia murni cuma mikirin soal bisnis aja. Pada akhirnya Sam pun setuju dan mereka pun mulai memproduksi alat itu. Amen. I mean, this is amazing. I love you guys. Selesai membuat rencana, Matt dan Sam pun langsung ngadain audisi pencarian bakat The Voice abal-abal untuk pengisi suara di pembuka tutup botol itu. Dan saat rekaman mereka kelihatan puas banget sama hasil rekaman suaranya. Time for a beer. Selain itu, Matt juga memperkerjakan kembali rekannya yang bernama Bin yang bertugas mengatur keuangan perusahaan. Bersama timnya, Matt pun mulai mengurus segala keperluan pemasaran produk terbaru mereka ini yang siap diluncurkan secepatnya. Seminggu kemudian barang yang mereka tunggu pun tiba. Matt dan timnya kelihatan antusias banget dan udah gak sabar mau uji coba alat pembuka itu. Sayangnya pas Sam nyalain suaranya bukannya suara bagus yang keluar, tapi malah suara cempreng kayak Alvin and the Chipmunk. Gak cuma itu, tapi semua alat yang mereka pesan pun itu cacat semua. Really? Oh, yeah. Check up. Right. Gak puas sama barang yang mereka terima, Matt langsung komplain ke kenalannya yang bernama Pak Chow kalau semua alatnya itu cacat. Karena ingin sesegera mungkin memperbaiki masalah itu, akhirnya Matt pun mutusin mau melihat secara langsung proses produksinya di Cina biar hasilnya kali ini bisa sesuai seperti yang diinginkannya. Sesampainya di Cina, Matt langsung menemui Pak Chow di pabriknya. Untungnya Pak Chow ini bisa diajak kerjasama dengan baik dan mau menerima keluh kesahnya Matt. Akhirnya Matt pun dibantu sama Pak Chow mulai memperbaiki semua alatnya itu. Pak Chow juga nggak sungkan mengajak Matt untuk melihat proses produksi alat itu secara langsung di pabriknya. Setelah semua alatnya selesai diperbaiki, Matt segera pulang kampung dengan membawa beberapa dus berisi alat pembuka tutup botol yang udah di-upgrade dan siap buat dipasarkan ke publik. Dibantu sama timnya, Matt kembali membuka stand di sebuah pameran untuk mempromosikan produknya itu.
Awalnya stand mereka masih sepi pengunjung, tapi nggak lama kemudian ada bapak-bapak pemilik toko mainan datang. Tanpa diduga ia tertarik sama produk mereka karena cuma produk itu satu-satunya souvenir yang cocok buat pria di antara banyaknya produk yang ada di pameran itu. Makanya ia bermaksud buat pesen sebanyak 216 buah untuk dijual di tokonya. Dan berkat si bapak tadi, stand mereka pun kini dibanjiri sama para pengunjung yang mulai penasaran dengan produk mereka. These are great. Hang on to that. Di waktu yang bersamaan ternyata Nyukin sama rekannya juga lagi ada di pameran itu. Pas lihat kalau standnya Matt dipenuhi banyak pengunjung, mereka sampai terheran-heran. Padahal produk itu nggak diiklankan di TV sebelumnya. Saat itu Matt dan Sam menyadari kehadiran si kunyuk ini dan langsung ngasih cap jari tengah. Setelah pameran kemarin, mereka langsung kebanjiran orderan di mana-mana. Bukan cuma puluhan, bahkan sampai ratusan buah bisa mereka jual hanya dari satu pelanggan aja. Melihat peluang kesuksesan bisnisnya ini lagi pesat-pesatnya, Matt mulai mikirin ide baru lagi buat ngembangin produknya itu supaya punya lebih banyak variasi. Hingga tercetuslah ide untuk membuat versi suara dari karakter The Simpsons, yaitu Homer Simpson. Saking larisnya produk mereka, Matt pun mulai berani memasarkan produknya itu sampai ke luar negeri. Pembuka tutup botol bersuara ini juga jadi semakin banyak diiklankan di saluran TV lokal dari berbagai negara. Bahkan Matt dan timnya juga mengeluarkan produk edisi khusus dengan pengisi suara berbahasa Spanyol. Ya, for your information aja ya guys, produk ini tuh dikenal juga dengan nama Talking Beer Opener dan menjadi produk terlaris keempat sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 10 juta unit yang telah terjual di 18 negara. Anjir, keren gak tuh? Cuma pembuka tutup botol loh, tapi kreativitasnya yang gak cuma itu mah. Dan perjuangannya. Oke, kita lanjut. Cerveza, señor? Sí, Corona. Berkat kesuksesan bisnis ini, kondisi keuangan Matt dan Sam jadi semakin membaik. Bahkan Gina juga berhasil mewujudkan impiannya untuk membeli rumahnya sendiri dengan uang dari sepertiga keuntungan yang didapatkannya itu. Ia pun mengundang teman-teman dekatnya untuk memberikan acara selamatan rumah barunya. Your new house at home, sister. Gak cuma bisnis aja yang lancar, tapi soal percintaan juga gak kalah suksesnya. Sam pun hidup berbahagia bersama Cinda sambil masih lanjut ngegacornya. Sementara hubungan Matt dan Gina pun udah mulai ada tanda-tanda bakalan rujuk kembali. Matt pun secara terang-terangan memperlihatkan kalau dirinya serius mau ngejalin hubungan lagi dengan Gina. Di sisi lain, Gina pun juga gak memungkiri kalau ia ini masih mencintai Matt. Dan akhirnya dua sejoli ini pun sekali lagi merajut benih-benih cinta yang kembali tumbuh di hati mereka masing-masing. Dan filmnya pun tamat. Happy ending, aku terharu. Ya, film-film inspiratif tuh pasti seperti ini ya, pasti bikin terharu. Karena perjuangan mereka tuh nggak main-main guys, makanya sampai dibikin film tuh biasanya karena memang perjuangan mereka tuh nggak sepele gitu, nggak cuma dengan masalah biasa terus update status gitu, nggak bakal dijadiin film sih itu. Yang dihadapin mereka itu bukan buat sebagian besar orang dan mereka tuh bisa lolos dari itu mereka hebat banget coy. Makanya jadi inspiratif karena kita harus bisa mencontoh, terinspirasi dari perjuangan mereka dan lain-lain gitu loh bro. Dan juga film ini tuh mengingatkan kita kalau di balik pria sukses pasti ada wanita hebat yang setia berada di sampingnya untuk selalu kasih dukungan di saat duka maupun suka. Jadi ingat para suami-suami di luar sana, kalau bininya lagi bad mood jangan langsung kesel, mending dikasih uang bulanan buat belanja 271 triliun aja, nggak banyak-banyak. Buset, siapa ini yang nulis bang? Wanita itu harus dikasih nafkah uang dan juga nafkah batin. Nah, nafkah finansial dan nafkah batin dua-duanya harus balance bro. Jadi nafkah batin ya, nafkah ini juga iya. Yang penting ya gak tahu ya saya karena saya belum nikah. Ada yang minat nggak? Aduh, ya pokoknya oke, sekian dulu dari Emon. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dua das lur.